Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini lama sekali tidak upload. Ini saya upload lagi untuk mereview ya speaker JIC tipe LA1500. JIC tipe LA1500. Jadi untuk speaker ini cukup familiar sekali ya di kalangan sound rental. Jadi ini untuk termasuk speaker yang rekomen ya untuk dimiliki dibanding merek-merek yang sekelasnya, dalam arti yang harganya setara dengan ini ya, seperti RCF dan lain sebagainya. Itu saya lebih memilih produk ini ya lur ya, karena ini produk dalam negeri. Setahu saya ini adalah produk dalam negeri, produk karya anak bangsa. Untuk kualitasnya sendiri banyak sound-sound miniatur, bahkan sampai ke miniatur balap itu memakai produk-produk dari merek ini ya lur ya. Jadi untuk kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Untuk kenormalannya di sini juga sudah memiliki sertifikat HISI PASET. Ini adalah lulus uji kontrol ya. Jadi teman-teman kalau membeli produk pastikan ininya sudah tertempel. Jadi ini sudah melalui proses apa itu namanya, kualitas kontrol ya, quality control ya. Di sini sudah untuk kenormalannya sudah dicek. Jadi seperti itu. Oke, untuk kita ke fisik dulu ya. Untuk tipe dari magnet ini sendiri, dia untuk diameter magnet itu, diameter magnet itu sekitar di 21,7 ya. Oke, 21,7 atau sekitar 217 mm untuk diameter magnetnya ini sendiri. Untuk voice coil dia 4 in dengan lubang ventilator untuk voice coilnya. Di sini ada lubang-lubang ini untuk ventilator voice coil atau pendinginan spool dengan yang versi yang lebih sempurna ya, daripada mengandalkan dari lubang ini. Dia juga memiliki lubang ventilator sekaligus ini untuk membuang kotoran ya yang bergesekan di voice coil, karena kalau kotoran itu sudah masuk ke dalam voice coil itu kalau lewat sini susah lur untuk keluar dia. Tapi dengan adanya lubang ini, apalagi dengan tipe box-box yang model turbo atau F1 yang magnetnya itu berada di bawah, itu sangat kecil sekali kemungkinan kotoran itu menumpuk di voice coil ya, yang menyebabkan suara jadi gredeg-gredeg atau serak. Itu minim sekali kejadian seperti itu kalau sudah ada ventilator voice coil seperti ini. Sebentar lur, ini kulkasnya mendengung, ini tak matikan dulu. Oke lor, kembali lagi. Ini kulkasnya sudah tak matiin, sudah tak cabut, sudah tak pites, itu mengganggu konsentrasi ya, dia dengung. Karena listriknya kalau malam ini dia turun, jadi dia dengung. Plus isinya nggak ada lor. Kembali lagi ke magnetnya. Jadi magnet tipe ini bisa dibilang ventilator khusus untuk voice coil. Jadi seperti itu. Jadi untuk pendinginan dia lebih sempurna, untuk kotoran dia mudah keluar. Jadi dia good lah, desainnya bagus. Oke, untuk JIC yang tipe ini dia desainnya bagus. Untuk cangkang rangka dia pakai mirip-mirip dengan produk sampingnya ya, atau kompetitornya. Oh, tapi kalau kompetitor itu kurang kurang layak ya, karena harganya ini jauh lebih murah gitu aja lah, katakanlah seperti itu. Cangkang sama ya, mirip-mirip speaker merek sebelah ya. Nah, kalian pasti udah tahu lah untuk tipe-tipe cangkang seperti ini. Mirip banyak sekali, banyak merek ya, dari Black Spider ini juga ada yang seperti ini.
Prodigy, ada produk-produk sinar baja, Excellent, Primer, ini mirip sama. Dia aluminium cor. Sebenarnya ini tidak murni aluminium ya lur ya. Ini sudah alloy, sudah ada campuran khusus untuk rangka-rangka speaker seperti ini. Karena kalau aluminium saja itu rentang sekali terhadap benturan, jadi mudah pecah. Dan nggak mungkin kalau aluminium saja itu bisa mampu untuk menahan getaran dan juga menahan guncangan di box, dibanting dan lain sebagainya, itu nggak mungkin mampu lur. Ini sudah alloy, sudah bisa saya sebut alloy, atau disebut aluminium yang sudah padat ya lur ya. Jadi kalau aluminium yang biasa itu kan dalemannya itu nggak padat, jadi banyak rongga-rongga udaranya, jadi mudah patah itu lur, dan ringan tetapi mudah patah, tidak sekuat alloy. Ini sudah campuran, ada campuran metal khusus untuk rangkanya, mantap, kokoh. Untuk daun ya, berat ini lur, ini bobotnya 50 kilo lur, mirip triple magnet tapi bohong. Seperti itu. Untuk daun ini kalau menurut penglihatan saya ya, ini belum coating lur. Sayang sekali ini untuk daunnya belum coating lur. Tapi untuk sepulnya besar lur. Ini jendung tuk. Cocok ini lur. Untuk daunnya belum coating, dia gelombangnya seperti ini. Tipe gelombangnya ya cocok lah buat sub low juga cocok, sub juga cocok. Dan yang menarik lagi, untuk frekuensi midnya dia sangat lebar. Jadi untuk vokalnya itu dia jelas, dalam arti vokal yang mid ya. Untuk yang mid high itu ya ini bukan wilayah kerjanya dia, ini ya ndak enak. Ini untuk 15 in itu ya untuk low mid, bahkan untuk sub. Jadi speaker ini multifungsi, untuk sub juga mampu. Dia frekuensi respon rendahnya nantilah kita bacakan. Nanti kita ada ini pokoknya untuk range frekuensi dia sangat lebar. Ini dikasih bocoran di 38 sampai 33 kHz lur. Jadi untuk vokalnya dia benar-benar jernih ya, jelas maksudnya. Tidak membengep, tidak mendem, tapi dia jelas sekali untuk vokalnya. Ini tadi sudah saya cek ya dengan power mentahan. Dan nanti untuk cek suaranya nanti kalau sudah saya masukkan ke box saja ya lur. Daunnya belum coating. Nah, untuk tipenya pinggirnya atau suronnya atau spiralnya dia 3 gelombang. 3 gelombang ini karakternya ya low mid. Low-nya low, bukan low rendah ya. Kalau yang kayak 15 in CR 15600 itu kan 2 gelombang. Itu rendahnya juga dapat, tapi jeduknya dia kurang, seperti itu. Daun belum coating. Untuk belakangnya ini kita nyalakan untuk lampunya dulu. Kita kasih flash ini karena malam hari. Ini ya belum coating dia. Belum coating, tapi untuk daunnya mantap loh, gagah. Pokoknya dilihat enak lah. Yang penting dilihat enak. Untuk yang belakang dia juga tidak terlalu berkulit jeruk seperti halnya RCF dan produk-produk Cina lainnya. Tetapi ini menurut saya cukup tebal, lumayan tebal. Nah, untuk voice coil-nya tuh kelihatan lur, kuning-kuning lur. Ini untuk voice coil Cooper ya lur, atau tembaga. Cooper itu tembaga. Buat kalian yang belum paham ya, Cooper itu tembaga. Tuh untuk voice coil-nya kelihatan dikit lur. Jadi untuk voice coil-nya kelihatan dikit. Wah, ini untuk pendinginan juga mantap sekali lur. Dari mana-mana ini dingin lur, seperti ini. Makanya dia bisa diprogram 1200 watt. Karena untuk pendinginannya juga
dia lebih baik dibanding yang lain ini kayaknya. Tuh, kelihatan ya lor. Tuh. Tapi untuk X-Max-nya dia tinggi sekali lor. X-Max-nya itu hampir X-Max itu ketinggian dari ya washer ke lilitan itu tinggi sekali untuk X-Max-nya. Berarti untuk voice coil ini juga tebel lor. Untuk damper, kita ke damper ya. Kelihatan ya ini lor. Nah, untuk dampernya dia towable lor, keras. Dia keras untuk dampernya. Tapi ini menurut saya kayaknya single ini loh untuk dampernya. Karena dia juga ini loh. Untuk 15 in itu dia juga digunakan untuk vokal ya, untuk membantu mid low-nya itu biar dapat. Jadi kalau daun dan lain sebagainya juga tidak boleh terlalu keras. Dan cocoknya lagi kalau belum di coating itu midnya itu benar-benar murni. Enak didengar untuk frekuensi vokal midnya. Jadi itu serangkaian kelebihannya ya. Untuk kekurangannya sih menurut saya untuk kerapian produk ini juga lumayan sih, untuk pengelimannya juga sampai berlebih. Ini juga rapi, lem-lemnya juga rapi. Ini menurut saya produknya cukup bagus, cukup rapi lah dengan harga segitu dibanding kompetitor yang lain, walaupun belum di coating dan lain sebagainya. Karena box speaker tipe seperti ini kan dia biasanya berada di dalam ya, tidak mudah kehujanan gitu loh maksud saya. Toh walaupun dipakai di box yang apa itu namanya, yang direct ya, dalam arti dia speakernya kelihatan, tapi kan biasanya juga dikasih busa dan RAM seperti itu, jadi aman. Walaupun belum di coating ini untuk cipratan air juga sangat aman. Tebel lur, tebel. Daunnya tebel. Nah, kita lanjut ke spesifikasi. Ini untuk lebih enaknya kita balik loh. Biar kelihatan magnetnya. Seperti ini. Kita kasih nih. Tuh. Seperti itu ya. Ini untuk soundman pemula ya, untuk yang sudah mengadopsi speaker balap ini ndak usah lihat video ini. Wah, nanti malah diremehkan ini. Kita lanjut ke spesifikasi. Ini untuk teman-teman yang bingung mencari speaker apa, ini saya kasih rekomen plus reviewnya, bahkan sampai ke speknya. Ini untuk teman-teman yang bingung memilih speaker 15 in. Data spesifikasi dari Pro Series LA1500. Untuk kita ambil ke yang penting ya. Untuk impedansi dia juga sama 8 ohm. Nominal power handling dia minimal di 600 watt ya. Jadi untuk speaker itu agar lebih daunnya lebih awet, itu untuk power handle-nya itu jangan yang kecil ya. Untuk powernya minimal ini di 600 watt. Untuk program itu dia di 1200 watt. Program ya, belum maksimalnya ya. Kalau program itu seperti AES dan lain sebagainya, dia maksimalnya tidak tahu berapa. Maksimalnya nanti di tes sendiri aja sampai brodol gitu aja ya. Mungkin dia dari produknya seperti itu nyuruhnya. Program power dan sensitivitas. Jadi untuk sensitivitas produk seperti ini itu dia real ya. Dia di 95,61 desibel untuk SPL-nya. Tapi ini real ya, nyata. Tidak seperti produk-produk KW lainnya itu tulisannya niru spesifikasi ori, tapi
bahan dasarnya juga sangat jauh dari yang bahan ori, kan nggak mungkin lur, nggak mungkin untuk spesifikasinya sama. Kalau produk-produk KW lainnya, ini produk ori lur, ori dalam negeri ini. Wes toh, pilih ini JIC. Nah, ini yang kita butuhkan ya, yaitu frekuensi range. Nah, ini dia minimal atau paling rendah, bukan paling rendah ya. Untuk rata-ratanya itu paling rendah di 38 Hz dan paling tinggi di 33,3 kHz. Jadi untuk 3,3 itu sebenarnya sudah lingkungan kerja 10 in lur. Tetapi untuk 15 in yang tipe ini juga mampu bekerja secara maksimal di frekuensi tersebut. Nah, itu salah satu keunggulannya dari speaker 15 in tipe ini. Itu menandakan kalau frekuensi itu lebar, untuk jangkauan ring frekuensinya lebar, itu menandakan bahwa kualitas magnetnya itu bagus. Nih, saya kasih bocoran juga untuk teman-teman yang memilih speaker, voice coilnya itu bagus. Nah, kecuali kalau voice coilnya itu bukan Cooper atau bukan tembaga atau aluminium, itu tidak bisa kita bandingkan karena voice coil aluminium itu memang jangkauan ring frekuensinya dia juga lebih lebar daripada tembaga. Nah, kalau spoolnya atau voice coilnya aja tembaga bisa mencangkup ring frekuensi selebar ini dengan spool 4 in, diameter 4 in, itu kan berarti memang kualitas magnetnya juga bagus. Nah, seperti itu. Waduh, jebol lur, baru ini. Oke, lanjut ke voice coil ya. Udah saya sebut material voice coil itu Cooper atau tembaga. Dan voice coil winding depth. Nah, ini kurang paham saya lur. Kalau ada yang paham tulis di komentar ya. 22 mm. Ini apa namanya nggak tahu. Magnet gap depth. Nah, ini juga kurang paham lur. Tulis di kolom komentar ini magnet ini maksudnya apa? 10 mm. Konsap kurvet. Nah, kon itu kertasnya, daunnya itu namanya dia kurvet. Nah, untuk suron material kain suron. Oh, berarti kon itu namanya apa ya? Suron. Oh, cloth kain. Suron itu yang spiralnya itu tadi loh yang saya sebutkan. Material magnet. Nah, kita lanjut ke material magnet, dia ferrit. Ferrit 96,7 Oz. Nah, ini Oz ini satuan dari daya tarik si magnet ya. Kita lanjut lagi ke respon terendahnya. Waduh, ini tadi tidak fokus ya lur. Mangap. Wah, pameran ini tidak fokus lur. Oke. Respon frekuensi terendah 37,1 Hz. Terendah itu dalam arti dia SPL-nya juga dapat, responnya juga dapat. Nah, dia itu terendah di 37 Hz. Kalau ini dikasih respon 20 Hz dia juga mau loh. Tapi SPL-nya kan seperti ini jadi turun sekali. Nah, tapi untuk respon frekuensinya dia cukup bagus ya. Untuk low dia bagus. Dia 100 dB itu di sekitar 80-90 Hz. Jadi untuk jendut di 80-90 Hz itu dia 100 dB. Bagus ini. Jadi ini untuk rata-rata ya, untuk sensitivitas ini untuk rata-rata respon dari 38 sampai 33,3 kHz. Itu rata-rata sensitivitasnya di 95,6 desibel. Tapi ini banyak sekali. Ini hampir banyak yang menyentuh di 100 dB ini. Untuk respon frekuensinya, untuk SPL-nya. Bahkan dia di frekuensi berapa ini? 300 ya. 300 Hz
dan 1 kHz itu sangat tinggi sekali lur, sangat tinggi sekali gitu. Ini yang 1 kHz ini bisa sampai 100 berapa ya, nggak kelihatan tulisannya loh, 113 desibel, jadi gunung-gunungnya. Tapi untuk nanti bisa di EQ agar dia lebih rata, yang turun ini di 90 Hz, 90 Hz itu bisa di boosting nanti di equalizer agar dia lebih rata sesuai keinginan lah. Jadi untuk ini masuk ke box low mid, masuk ke box gajahan juga sudah masuk. Ini untuk sound hajatan ini sudah lebih dari cukup. Jadi sekian dulu ya, video sudah terlalu sangat panjang ini lur, videonya sangat panjang sekali. Sekian dulu video dari saya. Untuk cek soundnya nanti kita masukkan ke box sana, nah box yang sana, yang situ 15 in F1. Nanti kita cek sound kan kita upload di video yang akan datang. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.